informasi mengenai gaya belajar siswa-siswi di SMP atau SMA sederajat. Mohon izin bertanya, namanya siapa? Nama saya Kalisa Cinta Sulistyo dari SMK 2 Jakarta. Sekarang saya berada di kelas 11 Perhotelan 1. 11 Perhotelan 1. Iya. Kemudian izin bertanya, ada 27 pertanyaan. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, boleh dimulai? Boleh. Ya. Yang pertama, apakah pertanyaan ini bisa dijawab dengan jawaban iya dan tidak? Yang pertama, apakah kamu lebih mudah memahami pelajaran jika kamu membacanya dengan baik? Jadi kalau Iya. dibaca lebih paham. Iya. Ya. Kalau pertanyaan kedua, apakah lebih mudah memahami materi pelajaran jika kamu mendengarkan penjelasan materi dengan baik? Mendengarkan. Iya. Saya soalnya orangnya auditory, mendengar banget. Oke, baik. Yang ketiga, apakah kamu belajar dengan baik ketika kamu dapat menyentuh objeknya secara langsung? Iya. Ya. Yang keempat, apakah kamu memahami pesan yang ditulis daripada pesan yang dijelaskan? Lebih ditulis. Saya lebih paham pesan yang disampaikan sama orang sih. Kalau ditulis, saya masih bingung gitu. Berarti jawabannya tidak. Iya. Terus tadi apa yang pesan yang secara lisan berarti ya? Iya. Daripada yang ditulis. Kemudian apakah kamu lebih menikmati pelajaran secara praktik di bengkel langsung atau di kelas, belajar di kelas aja gitu? Lebih ke langsung sih praktik, soalnya kalau misalnya di kelas boring juga. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah gambar-gambar, diagram, poster, dan wall chart gitu sangat membantu kamu dalam mengingat dan memahami pelajaran? Iya, bantu banget sih. Soalnya ringkas, gampang diingat juga. Kemudian, apakah membaca buku dengan keras berulang-ulang merupakan cara terbaik bagi kamu untuk mengingat pelajaran? Misalkan kayak dibaca keras-keras gitu. Enggak juga sih, karena lebih enak tuh baca dalam hati gitu. Berarti Enggak yang keras-keras berisik ganggu. selanjutnya, apakah kamu lebih memahami materi melalui pelajaran yang langsung dijelaskan secara demonstrasi, kayak misalnya cara membuat IT langsung didemonstrasikan kepada kamu begitu? Iya, seperti itu. Selanjutnya, apakah kamu senang mendengarkan siaran radio? Apakah kamu senang menonton TV atau membaca novel daripada mendengarkan musik? Lebih senang dengerin musik sih daripada nonton TV. Berarti jawabannya tidak. Iya. Kemudian iya untuk yang mendengarkan musik. Iya. Baik. Selanjutnya, apakah kamu merasa senang gitu dalam kegiatan yang berhubungan dengan fisik seperti olahraga? Iya, suka banget. Suka banget, ya. Oke, kemudian apakah kamu merasa mudah mengingat wajah seseorang daripada namanya? Iya. Lebih ke wajahnya daripada namanya. Iya. Kemudian apakah kamu ingat dengan baik apa yang kamu pelajari melalui praktek di bengkel? Iya, lebih ingat. Selanjutnya, apakah kamu lebih senang membaca buku cerita daripada mendengarkan cerita? Lebih senang baca bukunya apa mendengarkan dari orang gitu yang ceritain buku cerita? Tergantung sih. Kalau misalnya saya lagi mood mau baca itu buku, saya baca. Lebih senangnya mana? Iya, Mendengarkan apa membaca? dua-duanya sih sebenarnya. Kalau disuruh pilih salah satu, Ya yang denger lah, nah, males baca. selanjutnya, apakah kamu merasa jenuh kalau belajar di kelas terlalu lama? Kayak 2 jam duduk aja terus. Iya. Ya. Betul pantatnya kak. Kemudian, apakah kamu tidak merasa terganggu dengan suara-suara saat kamu belajar?
ganggu banget, keganggu, nggak bisa fokus. nggak bisa fokus. Jadi harus yang tenang, Sepi, sepi gitu. Selanjutnya, apakah kamu hanya bisa belajar melakukan hal-hal seperti mengetuk pulpen, mengunyah permen, atau Iya, hal lainnya untuk saat pulpen kayak begini. susah fokus ya? Iya. Selanjutnya, pertanyaan ke-22. Apakah kamu suka mengobrol dengan berhadapan secara langsung dengan lawan bicara daripada melewati telepon? Jadi langsung ngobrolnya gitu ketimbang Iya, lewat mending telepon. langsung, Mending langsung. Kenapa tuh? karena lebih asik aja. Lebih asik aja. Ya, baik. Sama aja Selanjutnya, sih sebenarnya. apakah kamu sangat antusias bila ikut membuat atau memperbaiki sesuatu dengan tangan sendiri? Misalnya Iya. ada yang langsung Buat mading kayak kemarin ada acara di apa, setiap mau mendekati bulan bahasa pasti disuruh bikin mading, terus lomba-lomba kan. Terus kayak kemarin temanya itu tentang apa tuh, yang Indonesia demo kemarin, yang pink hijau. ya, Nah, ya. itu yang itu oke, Perasaan temanya gitu. antusias Iya, banget. itu ide saya. Kemudian apakah kamu menyenangi tugas tertulis daripada tugas harus menjelaskan? Mending tugas tulis. Tulis daripada menjelaskan. Iya. Kemudian apakah kamu mudah terganggu dengan suara? Tadi udah. Berarti jawabannya iya. Iya. Selanjutnya pertanyaan terakhir, ketika kamu mendapatkan kabar gembira dan membuat kamu senang nih, kamu akan lompat ke girangan atau ya biasa? Ya, udah biasa aja sih. Mau diapain lagi? Berarti cenderung tidak gitu ya. Iya, biasa Ya. aja. Baik, sudah selesai 20 pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada Kalisa yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kali Sama-sama. ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi hasil wawancara kita bersama dengan Kalisa, siswi kelas 11 perhotelan SMK 24 Jakarta. Nah, dari hasil wawancara tersebut, Kalisa paling mudah belajar dengan praktik secara langsung. Misalnya saat latihan menata meja, membersihkan kamar, ataupun simulasi pelayanan tamu di front desk. Nah, untuk itu menunjukkan bahwa dia mempunyai gaya belajar kinestetik yang dominan. Selain itu, Kalisa juga cepat menangkap materi lewat pendengaran, misalnya mendengarkan instruksi guru ataupun diskusi praktik, membuat konsep mudah dipahami oleh Kalisa. Jadi, dia juga termasuk pembelajar auditori. Media visual juga dapat membantu pembelajarannya seperti diagram, poster, maupun checklist yang bisa membantu sebagai pelengkap, tetapi bukan faktor utama. Nah, kesimpulannya, gaya belajar Kalisa adalah auditori kinestetik dominan dengan dukungan visual. Jadi, kalau kalian ingin meniru cara belajarnya, pastikan untuk mempraktekkan secara langsung, mendengarkan penjelasan dengan seksama, serta menggunakan media visual sebagai penguat ingatan. Nah, itu tadi hasil wawancara gaya belajar Kalisa. Semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin menemukan cara belajar yang paling efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.